على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجوائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan rabbin khasana bi Muhammadin wa anqadana min julmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil ijni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyafa'un khasana wa habana. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha luhur, yang maha mencipta kerajaan langit dan bumi, yang maha membolak-balikan hati seseorang, aku dan kalian, yang maha segala-galanya, yang maha memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya beliau darinya. Saya Jovan Julian Maulana izinkan sedikit memberikan kolbu atau tausiah singkat yang berjudul iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam rukun iman, di mana posisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala berada pada urutan pertama. Karena pada dasarnya tidak ada yang lebih agung daripada Allah Sang Pencipta alam semesta. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah ada yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Bahwasannya sebagai umat Islam yang beriman, kita harus meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu benar ada dan selalu memantau tingkah laku umatnya. Maka dari itu tidak ada suatu detikan yang membuat kita lupa atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat manusia yang diciptakan secara sempurna, di mana kita diciptakan dengan diberi anugerah akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran yang kita emban ini senantiasa mendorong kita untuk terus berpikir, di mana kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna harus mempunyai pikiran bahwa alam semesta ini tidak secara mendadak ada tanpa diciptakan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Seluruh keajaiban di alam semesta ini, hadis mengenai iman kepada Allah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sinati ayami summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal khamara wan nujuhu ma musakharati bi amri 'alallahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, di mana dimenutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan.
Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tafsir Al-Anfal ayat 2. Kemudian iman orang mukmin dapat bertambah namun juga dapat berkurang. Hal-hal yang dapat mengurangi iman tentunya merupakan hal buruk yang sering dilakukan oleh orang-orang yang buruk perangainya, seperti melakukan kemaksiatan. Semakin buruk perangai seseorang, maka semakin berkurang iman orang tersebut. Apabila sampai orang muslim melakukan kekafiran, lalu masuk lagi ke dalam Islam, lalu keluar lagi, dan begitu seterusnya, maka orang tersebut tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Demikianlah, itu dia tausiah singkat atau pengertian dan penjelasan kepada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, bagi para pendengar, bagi para penonton, bisa bermanfaat ilmunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.